Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Shalom, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat beragam tanggapan dari banyak orang mengenai orang-orang yang mengomentari, mengkritisi, bahkan menyudutkan seorang Elia Miron yang baru-baru ini telah menunjukkan kualitasnya walaupun dia masih berusia 19 tahun. Namun apa daya bahwa ada banyak orang, khususnya buat Om Deddy, yang mengatai dia salah masuk kamar orang karena memang tidak dapat memikirkan cara pandang seorang Kristen yang berusia 19 tahun dilawan dengan data, teman-teman. Nah, mari kita lihat apa yang menjadi respon para netizen yang memberikan komentar pedas untuk orang-orang, khususnya untuk Om Deddy Corbuzier, teman-teman. Ini dia videonya. Kalau saya ambil ayat-ayat di kitab Anda untuk menafsirkan atau untuk mendukung tafsiran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan bangkit pada hari ketiga, pemberontak dari nenek moyang kita yaitu Adam, maka tidak ada keturunan Adam sejak semula sampai detik ini yang tak berdosa. Dan satu-satunya jalan untuk diselamatkan, satu-satunya jalan untuk bisa datang kepada surga dan memperoleh keselamatan itu adalah percayalah kepadaku. Kepada siapa? Kepada Mesias. Yohanes 8, Yesus berkata apa? Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Jadi meskipun Ristia atau mungkin ibu kamu atau saudara kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias itu, tetapi masih ada keluargamu yang menolak dia, maka dia tidak akan diselamatkan. Kalian akan diselamatkan, tapi orang itu tidak akan diselamatkan. Kenapa? Karena orang itu atau bagian dari keluargamu itu adalah orang yang menolak Yesus. Karena keselamatan dalam kekristenan itu bukan tebeng-menebeng, bukan istilah bantu-membantu. Semua dipertanggungjawabkan secara pribadi. Nah, lalu bagaimana sih Elia cara saya menginjili ayah saya? Kalau memang saya tidak bisa menyelamatkan beliau dengan usaha saya sendiri, ya memang nggak boleh. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri aja dengan perbuatan baikmu tidak boleh. Kamu tidak bisa mencapai surga kalau kamu tidak dihukum dulu. Gitu maksudnya. Maksudnya kamu tidak akan bisa sampai ke surga karena upah dosa adalah maut. Gitu ya. Nah, boro-boro menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri sendiri aja tidak bisa, gitu loh, kira-kira. Nah, bisa nggak saya menginjili ayah saya? Boleh. Menginjili itu tidak harus dengan begini. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kamu tahu nggak, Papa, bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan? Kalau memang Papa kamu masih terlihat masih terlihat sinis atau mungkin tidak suka dengan pemberitaan Yesus, nggak apa-apa. Kamu boleh mulai dengan cara hidupmu yang menjadi terang dan garam. Terangi dan garami. Dalam artian begini, kamu berbuat baik kepada ayahmu, ya, kamu sampaikan dengan baik, kemudian kamu, lakukan perbuatan-perbuatan yang mulia, yang oleh karena perbuatanmu itu, maka orang melihat kemuliaan Bapamu yang di sorga di dalam dirimu. Tanpa kamu menginjili, mereka akan datang sendiri kok. Kamu tahu, Ko Charlie ada seorang apologet di sini dari Katolik, ya. Beliau tidak pernah menginjili keluarganya. Tapi pada akhirnya keluarganya yang datang sendiri kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena melihat bahwa Kristus itu berbuah di dalam pribadi Ko Charlie itu. Kamu juga harus demikian. Kamu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus berkata apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, dalam Matius 7:21. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Sebab dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi kamu berbuah dulu, tunjukkan dulu bahwa Kristus itulah Mesias di dalam perlakuan hidupmu, ucapan dari mulutmu, tingkah lakumu, dan segala sesuatu yang kita lakukan. Tunjukkan bahwa Bapa yang kita sembah di dalam Yesus itu adalah Bapa yang mulia. Maka tanpa kamu paksa, mereka akan sadar sendiri kok. Itulah cara penginjilan yang kalau istilah bisnisnya itu namanya soft selling atau soft evangelism. Jadi lakukanlah hal-hal itu, hal-hal yang baik, sampaikan dengan kasih, karena Tuhan kita Yesus Kristus berkata, kasihi Allahmu, kasihi sesamamu, dan kasihi musuhmu, apalagi ayahmu. Hormati dia sebagai ayah. Apapun yang dia lakukan, mungkin kamu dibuat sakit hati, atau mungkin kamu dimarah, kamu terima saja. Nggak usah memberontak. Kesabaranmu itu adalah buah rohmu, yang kemudian ayahmu akan berpikir sendiri dalam hati nuraninya, bahwa kamu benar-benar berbuah di dalam imanmu. Dia akan jatuh cinta sendiri kok nanti.
Kita nggak perlu memaksa, karena Yesus nggak pernah paksa para murid. Yesus nggak pernah bilang, kamu harus, no. Tuhan Yesus hanya bilang, kalau kamu tidak percaya, kalau kamu tidak tahu bahwa akulah dia, kalau kamu tidak. Yesus hanya bersaksi tentang dirinya. Tapi banyak tak orang percaya dia? Banyak. Banyak orang yang mengikuti dia, 5 roti 2 ikan diikuti berapa orang? 5.000 orang. Petrus itu membaptis berapa orang? Gitu. Akan ada yang percaya dari buahnya. Karena dari buahnya lah kita dikenal oleh Tapi dunia. Kak, maaf Iya, saya potong. Tapi ada sisi lain kan di dalam Yohanes 15:16 itu kan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Berarti kan kalau Tuhan sendiri juga tidak memilih ayah saya, ya saya mau seperti apapun menunjukkan itu tetap akan menolak juga kan. Sisi lain berarti kan ada otoritas Tuhan yang memang bekerja gitu untuk memilih dan tidak memilih. Kamu tahu gitu. dari mana? Kamu tahu dari mana Tuhan belum memilih ayahmu? Kamu belum tahu. Semua belum ada yang tahu di dunia ini bahwa Tuhan telah Karena memilih. gini, aku udah 28 tahun dan ibaratnya ini udah terlalu lama lah gitu, kita pisah jalan gitu. Orang Kan yang mau pasti begini, satu Kristi, Orang ketika yang- kan ada kerinduan ingin bersama-sama gitu, ibadah bareng seperti itu. Jadi kayak udah ngerasa putus asa aja gitu. Masa gini terus gitu, nggak ada ending yang memang bakal sama-sama gitu. Iya, saya paham itu. Kamu punya kerinduan untuk bersekutu bersama ayahmu yang kamu cintai. Tapi begini, kamu tidak tahu kapan Tuhan memilihnya. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Makanya saya katakan, injili dia dengan cara hidupmu yang baik. Dengan ucapan-ucapanmu yang membawa berkat. Siapa tahu di akhir hidupnya, detik-detik terakhir dia menerima Yesus, kamu malaikat di surga bersuka cita loh mendengarkan itu. Kita nggak tahu. Jadi kalau kamu bilang, bukankah dalam kitab Yohanes 15, kalau bukan kamu yang pilih aku, tapi aku pilih kamu, betul. Tapi tahu nggak sih kita tahu nggak kapan Tuhan pilih kita? Tuhan pilih saya sejak bayi. Tapi bisa nggak Tuhan pilih orang lain hampir kematiannya? Tapi bisa nggak Tuhan pilih seseorang 2 tahun sebelum dia mati? Ada yang Tuhan pilih 2 tahun sebelum dia meninggal. Ada yang Tuhan pilih memang sejak lahir. Ada yang memang Tuhan pilih sejak dia sakit. Semua itu sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan. Percaya pada hikmat Allah. Lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya. Bagian kita apa? Injili mereka dan hiduplah menurut Injil. Yang lain masalah hidayah dan lain-lain itu urusan Tuhan. Kita nggak perlu berperkara mengenai itu. Percaya pada hikmat Tuhan ya. Ristia, iya silakan Pastor. Ya, kita tunggu dulu teman-teman ya. Ini semua dia mata jaringanku yang ini. Jaringannya Begitu sih. Yes. Oh ya, oke, sorry. Ya, saya tadi ke-mute. Sorry ya. Jadi begitu, Ristia. Jadi apa yang kita harapkan sebenarnya? Apakah kita mengharapkan Tuhan langsung ngomong ke Bapak kita langsung? Tuhan langsung yang kemudian membuat dia menjadi manusia tiba-tiba jadi Superman? Atau berubah yang signifikan seperti itu? Tentu tidak. Sekali lagi tadi sudah dijelaskan mengenai kehendak bebas. Nah, saya bawa satu ayat firman Tuhan kepada Ristia, dibaca di layar. Ya, bahwa tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka mendapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah, jadi Ristia, jangan putus asa dengan kondisi ini. Yang membuat orang tua kita percaya nanti itu bukan karena Elia. Bukan karena Ristia, ya, tetapi karena karya Roh Kudus. Ristia melakukan apa yang menjadi tugas Ristia. Apa itu? Bersaksi. Ayah mau percaya, tapi percaya pada siapa? Ristia tidak pernah berbicara. Ya, jadi jangan beban kemudian supaya orang percaya kita limpahkan kepada Allah. Ya, memang Tuhan yang tarik, Tuhan yang mau. Tapi Tuhan memakai kita sebagai yang telah percaya untuk menjadi rekan sekerja Allah. Ya, itu yang perlu diketahui. Nah, sehingga Ristia jangan putus asa dengan kondisi ini. Ya, Tuhan mau pakai Ristia untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya. Ya, seperti itu. Kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, ya, minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku waktu, kesempatan untuk aku boleh memberitakan Injil bahwa Tuhan Yesus keselamatan. Hanya itu. Ya, karena yang membuat orang bertobat itu bukan Ristia, tapi Roh Kudus. Sehingga Ristia harus berani memulai untuk berbicara. Ya, seperti itu. Maka keputusan yang diambil itu, baik nanti percaya atau tidak, Ristia tidak dapat dipersalahkan untuk itu, karena Ristia telah memberitakan. Ya, seperti itu. Jadi, saya kira Ristia kalau punya hati, punya beban untuk ayahnya atau untuk keluarga yang lain, ya Ristia minta waktu sama Tuhan, kesempatan sama Tuhan, untuk nanti boleh berbicara. Ya, nah, jadi Ristia jangan merasa bahwa, kalau aku yang aku beritakan, tapi kemudian Tuhan tidak pilih, seperti apa? Maka dari mana kita tahu dia dipilih atau tidak?
Karena firman Tuhan katakan bahwa bagaimana mereka dapat percaya kalau nggak ada yang didengar, ya. Nah, seperti itu. Memang langkah sederhana yang sudah disampaikan adalah Ristia berani untuk memberitakan ya tentang Kristus. Yang paling langkah sederhana adalah mencerminkan bahwa Ristia adalah anak Tuhan, berbuat baik ya, membantu orang tua, dan kemudian menunjukkan nilai-nilai kasih bagi mereka semua. Ya, seperti itu Ristia ya. Saya kira cukup, dan kita akan bantu dalam doa supaya Ristia bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya ya. Hatimu melihat ayahmu supaya kamu ayah percaya, itu sudah baik. Dan saya kira itu pun suara Roh Kudus dalam hatimu supaya kamu tergerak untuk boleh ayahmu diselamatkan. Ya, maka wujudkan itu Ristia. Ya, minta pertolongan Tuhan supaya kamu boleh ada kesempatan untuk menyampaikan Injil. Begitu ya, Ristia ya. Baik, terima kasih ya. Oke, Tuhan berkati kamu ya. Oke, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan ya, teman-temannya. Sebentar, mohon maaf kalau agak sedikit berisik karena tempat saya memang lagi azan ya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan. Teman-teman yang belum follow, silahkan follow dulu ya. Sehingga dapat dengan mudah menemukan siaran ini kembali. Yang mau follow Bang Mozart dan Bro Elia, saya persilakan ya. Oke. Selamat sore, saudara-saudaraku. Selamat sore. Ya, silakan. Ini saya dari Islam, boleh bertanya? Boleh, silakan. Oh, iya. Untuk itulah kami buka room ini, Bro. Silakan. Oke. Silakan. Saya mulai ya. Konsep keselamatan di Kristen itu kan adalah Yesus itu dibunuh di kayu salib sebagai jalan penebusan dosa untuk manusia, betul? Betul lah. Silakan. Oh ya. Yang saya mau tanyakan di sini, apakah Yesus yang saudara-saudaraku ini anggap Tuhan, betul-betul Tuhan, Yesus itu benar-benar kan bahwa kalian itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan, betul? Pertanyaannya apa? Berarti apakah Yesus yang kamu tuhankan itu betul-betul kamu percaya sebagai Tuhan? Tanpa kita tuhankan dia pun, dia sejatinya adalah Tuhan. Iya, paham. Berarti Anda yakin kan bahwa Yesus itu Tuhan, betul? Ya, betul. Oke. Kalimatnya begini, Bang Arsati. Ini siapa yang berisik ya? Bentar ya. Kita diskusinya santai aja, bentar. Iya. Ini suara siapa yang berisik ya? Hujan lagi aduh, bentar ya. Oh, hujan ya? Oke. Ya, saya jawab sedikit ya. Nanti Bang ini silakan dilanjutkan. Jadi begini. Bentar. Arjek. Lanjutkan aja dulu. Iya, di-mute dulu ya bro ya. Silakan Pastor. Oke, jadi tadi kalau pertanyaanmu bahwa apakah kalian yakin Yesus adalah Tuhan? Kami yakin Yesus adalah Tuhan, tapi kami tidak mentuhankan. Ya, kalimat mentuhankan itu seolah-olah Yesus bukan Tuhan, tetapi dituhankan oleh orang Kristen. Itu tidak begitu. Ya, tetapi kami sebagai orang percaya tahu ya berdasarkan kitab suci dan fakta sejarah, memang Yesus adalah Tuhan. Jadi bukan orang Kristen yang mentuhankan Yesus, karena dari sananya dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu, Bro Arzaki. Silakan dilanjutkan, dibulatkan dulu pertanyaannya ya, biar kita mudah menjawab. Oke. Saya bulatkan pertanyaan ya. Sebentar, sedikit bising aja, sedikit aja. Sebentar aja. Berarti kalau kesimpulannya, Pak Pastor sama teman-teman Kristen di sini percaya penuh bahwa Yesus itu Tuhan, betul? Oke. Apakah kalian percaya nggak kalau Tuhan itu tidak akan pernah mati? Coba jawab. Ya. Iya. Silakan. Siapa yang mau jawab dulu boleh? Ya. Bang Arzaki pastikan dengar jawabannya ya. Sekalipun di sana lagi hujan, tapi dipastikan teman-teman mendengar. Saya dengar 100%, saya dengar. Oke, good. Silakan. Dengarkan ya Pak ya. Tuhan itu apa sih Elia? Apa itu Tuhan? Apa itu Allah? Kami dalam Kristen, kami punya definisi Tuhan itu apa artinya. Naskah Alkitab kami itu berasal dari bahasa Yunani, Pak. Ya, ini harus saya beritahukan meskipun banyak yang tidak mengerti. Naskah Alkitab kami itu berasal dari bahasa Yunani, di mana ada kata kyrios atau kurios. Elia, nanti dulu, aku potong sedikit ya. Bro, sebentar, jangan dipotong. Bro, iya, silakan. Kami lagi menjawab, silakan. Oke, ya. Nah, jadi kata kurios dari bahasa Yunani itu artinya bisa tuan, bisa Tuhan. Ya, tergantung konteksnya. Jadi Yesus itu apakah Tuhan atau Tuhan? Dia dinyatakan dalam Alkitab sebagai kurios. Ya, dia adalah kurios. Nah, kenapa diterjemahkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Yang bersaksi pertama kali bahwa Yesus adalah Tuhan itu adalah malaikat. Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan yang diberikan kepada Yesus. Ingat,
Tuhan itu adalah gelarnya. Itu adalah gelarnya. Yesus itu disebut sebagai Kurios. Dalam kitab Wahyu disebut dengan Kurios Kurion. Tuhan di atas segala Tuhan. Maka dia disebut sebagai Tuhan. Dalam bahasa Indonesia ada dua perbedaan. Ada kata Tuhan dan kata Tuhan. Dalam bahasa Yunani itu hanya satu kata, yaitu Kurios. Bahasa Yunaninya Allah itu adalah Theos. Bahasa Yunaninya Tuhan itu adalah Kurios atau Tuhan. Tapi dalam bahasa Indonesia itu ada tiga. Ada Allah, ada Tuhan, dan ada Tuhan. Tapi bagaimanapun, kata Tuhan itu secara etimologis itu sama dengan kata Tuan. Yang artinya adalah pemilik, penguasa, atau pengendali. Jadi kalau Bapak berkata, apakah Tuhan mati? Tuan tanah pasti mati. Tapi Tuhan Yesus tidak boleh mati di dalam kekekalannya. Yesus itu mati dalam keadaannya sebagai manusia. Ia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Keilahiannya itu tidak mati. Sama seperti kitab suci, misalkan Alkitab. Alkitab itu adalah firman Allah, grafe yang dituliskan. Cukup dulu, saya paham. Nanti dulu. Kamu membatasi Jangan dipotong dulu. Bro Zaki kalau mau bertanya kami jawab, ya. Nah, dilanjutkan dulu Aurelia. Teman-teman tolong kondusif ya. Iya. Ya, kalau kan mau bertanya, kita akan jawab. Silakan. Misalnya kitab suci ya, kitab suci. Kan kitab suci itu disebut sebagai firman Tuhan toh. Nah, firman Tuhan. Ketika saya bakar kitab suci itu, apakah firman Tuhan di dalamnya mati atau hilang atau terbakar? Tentu tidak. Yang terbakar itu adalah kertasnya. Karena kitab suci itu punya dua hakikat, yaitu ada firman Tuhan yang tidak bisa hilang, tapi ada kertas yang bisa basah, yang bisa sobek, yang bisa terbakar. Yeshua HaMashiach itu adalah sang firman Allah yang kekal di dalam diri Allah. Jadi ketika dia mati di kayu salib, maka dia mati dalam keadaannya sebagai manusia karena keilahiannya tidak bisa mati. Bukti keilahiannya tidak mati adalah dia bangkit pada hari ketiga. Jadi kamu jangan berpikir bahwa Yesus itu dalam satu pribadi itu hanya punya satu natur. Dia punya dua kodrat. Begitu ya bro ya, karena memang tujuannya datang ya untuk mati. Justru di dalam kematiannya itulah dia dibuat menjadi Tuhan, menjadi penguasa, karena dia menggenapi nubuatan kepada Adam bahwa dialah Mesias yang meremukkan kepala ular, maka dia berkuasa atas surga dan bumi. Matius 28 ayat 18. Karena telah diberikan kepadaku segala kuasa di surga dan di bumi, artinya Yesus itu adalah penguasa surga dan bumi. Karena dia adalah penguasa surga dan bumi, maka secara etimologis itu diberikan dengan sebutan Tuhan. Karena Tuhan artinya penguasa. Jadi apakah Yesus mati? Betul, dalam sejarah Yesus Kristus mati disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Tapi ia mati dalam keadaannya sebagai manusia, yang dimana dia naik kembali ke surga dan hidup untuk selama-lamanya. Gitu ya. Jadi bukan keilahian yang mati. Oke, saya terima ya. Mbak Elia, berarti yang membunuh Yesus itu tentara Romawi atau siapa kek, manusia Arab kek, orang Yahudi kek, yang membunuh Yesus sekarang. Kita pergi ke oknum yang membunuh Yesus. Apakah kita harus berterima kasih kepada orang yang membunuh Yesus itu atau malah memaki dia? Ngapain kamu berterima kasih? Ngapain kamu memaki? Biarkan saja. Kenapa? Karena Yesus kami saja mengatakan bahwa ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa kami harus memaki mereka? Kenapa kami harus berterima kasih? Kalau Yesus melepaskan pengampunan. Toh juga orang Roma menyalibkan Yesus. Kamu mute dulu. Ya, pakai etikamu. Kalau orang Roma menyalibkan Yesus, itu bukan dengan motivasi atau bukan atas dasar pengetahuan bahwa Yesus adalah Mesias yang harus mati. Bukan. Jadi orang Roma itu, tentara Romawi tidak berpikiran bahwa oh ini nih Yesus Mesias yang harus mati menderita itu, maka mari kita salibkan mereka agar dosa kita terhapuskan. Bukan bro. Ngapain kita berterima kasih kepada Roma? Uang motivasi mereka menyalibkan Yesus adalah motivasi yang salah kok. Makanya ada prajurit Roma yang bertobat dan pada akhirnya memilih untuk percaya kepada Yesus. Ada yang percaya kepada Yesus, prajurit Roma itu pimpinan kepala Romawi yang menusukkan lambung Yesus itu. Dia bertobat dan menjadi percaya pada Yesus. Apakah orang itu tidak diselamatkan? Pasti diselamatkan. Penjahat yang di samping Yesus saja diselamatkan Yesus. Ketika Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi pertanyaan kamu itu mengandai-andai.
Kalau Yesus kami saja berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Kenapa kami tidak mengampuni? Ngapain harus kami berterima kasih? Atau ngapain kami harus memaki-maki mereka? Yesus kami, Raja kami itu mengatakan kasihi Allahmu, kasihi sesamamu, dan kasihi musuhmu. Kalaupun kami anggap pemerintah Roma adalah musuh karena menyalibkan Raja kami harus tetap mengasihi mereka. Ngapain kami harus membenci mereka? Yesus kami nggak pernah ngajarin kami kebencian, bro. Jadi kalau kamu memperhadapkan kami dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kami tidak akan melakukan apa-apa. Yesus kami aja yang disalib melepaskan pengampunan kok. Apalagi kami, gitu loh, kira-kira. Jadi ngapain kami harus memaki? Ngapain kami juga harus berpura-pura untuk berterima kasih? Kalau kami berterima kasih, kan motivasi orang Roma menyalibkan Yesus itu bukan karena tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Ya mereka hanya menjalankan tugas mereka aja sebagai penguasa pada saat itu. Makanya Sanhedrin menuntut kepada Roma. Karena Sanhedrin tidak bisa melempari Yesus dengan batu. Karena Roma saat itu menjajah Israel. Kenapa kami harus berterima kasih? Kalau kami berterima kasih, motivasi berterima kasih kami apa? Kalau kamu katakan, kan dengan kematiannya kalian diselamatkan. Loh, orang Roma menyalibkan Yesus bukan karena tahu Yesus itu Mesias yang harus mati untuk penebusan dosa. Orang Roma penyembah pagan. Ngapain kami harus berterima kasih? Kalau kami memaki-maki mereka, Yesus saja melepaskan pengampunan. Oke, Elia, makasih Elia. Begitu ya? Oke, Elia, aku petik kata kamu lagi ya. Ini kata kamu ya. Romawi, tentara Romawi, motivasi yang salah karena menyalib Yesus, karena membunuh Yesus. Oke. Kalau sudah ini kata kamu loh Elia, ini kata kamu ya, aku rekam di sini. Jadi sekarang salah itu berdosa atau tidak orang salah? Kayaknya dia nggak nangkap deh tadi itu. Motivasinya jahat, bro. Tapi ada yang bertobat setelah mengetahui bahwa Yesus itu, kamu boleh lihat dulu nggak? Bising banget. Oke. Ada yang bersalah, ada. Nanti pastor boleh lanjutkan ya. Ada orang banyak di sana yang menghujat Yesus, tetapi mereka tidak bertobat. Ada. Tapi ada kemudian yang merasa bersalah bahwa menyalibkan Yesus itu tidaklah sebuah kebenaran. Tapi mereka memilih percaya kepada Yesus. Itu diampuni. Jadi kamu jangan lihat pembunuhnya. Pilih dia dulu. Karena Tuhan menerima pertobatan. Ya, karena kan Yesus saja udah bilang loh. Yesus saja udah bilang bahwa Bapa ampuni mereka Bapa. Karena mereka nggak tahu loh apa yang mereka perbuat ini. Yesus sudah bilang begitu. Jadi mereka melakukan itu ya memang atas dasar ketidaktahuan mereka. Kalau mereka sudah tahu, mereka bertobat, mereka diampuni. Kalau mereka sudah tahu tetapi tidak bertobat, ya tidak diampuni. Paham nggak, bro? Yesus saja sudah mengatakan bahwa ampuni mereka Bapa. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi setelah mereka tahu, ada yang bertobat. Itu diampuni nggak? Diampuni. Tapi kalau mereka sudah tahu tapi tidak bertobat, diampuni nggak? Ya nggak diampuni. Karena pengampunan berlaku hanya dengan apa? Hanya dengan ketidaktahuan mereka. Seperti ucapan Yesus tadi. Jadi Yesus kami itu adil. Yesus kami itu bukan yang semena-mena menyalahkan atau memasukkan pembunuhnya ke neraka. Bukan. Karena Yesus tahu ya mereka menyalibkan saya karena ketidaktahuan mereka tentang saya. Jadi kalau mereka sudah tahu tentang saya dan mereka bertobat, mereka akan kuampuni. Itu maksud Yesus. Makanya Yesus berkata, ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu atas apa yang mereka perbuat. Gitu. Jadi kamu jangan pelintir itu. Ada konteksnya ya. Ya. Baik Elia, terima kasih. Walaupun setiap jawaban kamu ini memang ya. Sekarang yang aku mau tanya di bilangan Nanti saya batasi ya. nak. Sebentar brother. Di bawah masih ada. Tadi teman-teman. Ya. Gimana? Di bawah ini masih banyak Bro Zaki, jadi saya mau kasih kesempatan kepada sedikit satu aja, tolong. Bisa kan? Oke. Di Yohanes 5:37. Di situ Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku. Yang aku ingin pertanyakan sekarang, Yesus itu utusan atau Tuhan? Oke. Jadi begini Pak, Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah yang berada di dalam diri Allah. Dan firman Allah di dalam kekristenan Pak bukan kata-kata Allah, tetapi merupakan pengetahuan Allah, hikmat Allah, gitu kan, hikmat Allah, kecerdasan Allah, daya cipta Allah. Saya kasih contoh biar Bapak paham makna pengutusan, nanti saya kasih ayat. Contohnya begini, di dalam pikiran Bapak ada pengetahuan untuk membuat robot.
Bapak mengutus pengetahuan Bapak untuk membuat robot itu. Bapak mengutus dengan cara apa? Bapak menggunakan alat dan bahan. Alat yaitu tangan, obeng, dan lain-lain. Bahan bisa besi, kabel, dan lain-lain. Itu cara Bapak yang terbatas mengutus pengetahuan membuat robot dalam pikiran Bapak. Dalam Yesaya 55 ayat 11 bunyinya begini, firmanku yang keluar dari mulutku, ia akan melakukan segala sesuatu yang ku kehendaki dan akan berhasil kepada yang kusuruhkan kepadanya. Mazmur 147 ayat 15 bunyinya begini, ketika Tuhan memberi perintah ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Jadi kesimpulannya, makna pengutusan yang Yesus katakan itu adalah Sang Bapa yang adalah sumber itu mengutus firman-Nya keluar. Bukan mengutus hakikat lain. Seperti halnya Bapak mengutus pikiran Bapak itu membuat robot, atau saya kasih alat bantu. Matahari mengutus cahayanya untuk menyinari bumi. Yang sampai ke bumi itu cahaya matahari, bukan matahari yang di luar angkasa sana. Tetapi kita mengatakan ada satu matahari. Walaupun kita bisa membedakan matahari dengan cahaya matahari, kita tidak bisa memisahkannya. Itu untuk alat bantu kepada orang-orang yang terbatas, matahari maupun manusia. Nah itu Pak ya, jadi kesimpulannya apa? Bukan Allah mengutus oknum lain. Allah mengutus logosnya, pengetahuannya, hikmatnya, masuk dalam rahim Maria, mengambil rupa manusia, yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Ayatnya di mana? Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, dan kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Itu Pak ya, jadi sangat jelas. Nggak ada utus-utus lain. Oke Pak? Oke, berarti yang mengutus dengan yang diutus, seperti kalau kata kamu tadi, firman yang diutus, berarti dua-duanya Tuhan. Jadi kalau Bapak bertanya di coba jemput Pak, jemput. Oh jadi firman yang diutus dan yang mengutus dua-duanya Tuhan. Pertanyaan saya, emangnya Bapak yang adalah seorang manusia mempunyai pengetahuan, bukan pengetahuan manusia, melainkan pengetahuan hewan atau tumbuhan? Kan tidak mungkin. Bapa yang hakikatnya manusia memiliki kedagingan manusia. Di dalam kedagingan manusia Bapa itu ya pasti Bapa punya yang namanya jiwa manusia atau kesadaran atau kecerdasan. Tidak mungkin Bapa yang adalah manusia mempunyai jiwa hewan. Begitu pula sebaliknya Allah yang terbatas itu. Sang Bapa yang hakikatnya adalah Allah memiliki firman di dalam dirinya ya pasti hakikatnya Allah. Tidak mungkin yang ada dalam diri Allah bukan Allah. Nah, jadi jelas, Roh Kudus atau kehidupan Allah itu sendiri yang berada dalam diri Allah juga merupakan hakikatnya Allah, kehidupannya Allah yang kekal bersama-sama dengan Sang Firman berada dalam diri Allah. Selayaknya Bapa punya kedagingan yang kekal semasa hidup Bapa bersama-sama dengan jiwa manusia Bapa dan roh atau kehidupan dari Bapa itu yang adalah manusia yang tinggal di dalam diri Bapa itu sendiri. Itu Pak, ya, jadi nggak mungkin, bukan Allah. Paham. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan kepala kita, sekarang yang jadi Tuhan itu yang mana? Jadi dua oknum sekarang yang jadi Tuhan. Apakah Yesus yang Tuhan atau Bapa? Itu aja yang kamu mau tahu. Kami mau tahu gitu. Apakah yang jadi Tuhan itu Allah atau Yesus? Gitu. Soalnya yang diutus kan Yesus tuh. Diutus sama Tuhan pakai firman lah. Terlepas dari itu, bagaimanapun metodenya saya tidak tahu. Seperti kata kamu tadi kan, dengan firman lah itu terlepas dari metodenya. Yang aku mau tanya sekarang, yang Tuhan itu yang mana? Yang diutus Yesus atau Allah? Itu aja. Oke, dimit dulu. Ini pertanyaannya makin berkembang ya. Sebenarnya pertanyaannya sangat gampang sekali itu dijawab. Nah, saya harap itu diwakili nanti oleh teman-teman yang lain ya, yang mau menyambung pertanyaan ini. Teman-teman, tadi Bro Zaki ya sudah katakan satu, tapi nambah terus itu. Ya, jadi begini, Bro Zaki ini terakhir ya, untuk Bro Zaki. Kami tidak menyembah Allah yang hanya satu pribadi duduk-duduk di singgasana. Di dalam iman Kristen, Allah itu adalah Allah Tritunggal. Yakni Allah tidak mungkin tanpa firman, tidak mungkin tanpa roh. Itu yang harus diketahui. Maka Allah tanpa firman itu Allah yang CACAD. Allah tanpa roh itu Allah yang mati. Nah, maka Allah di dalam iman Kristen itu punya firman dan roh yang kekal bersama dengan dia. Ibarat sederhananya begini, ketika Bro tanya, jadi yang mana Allah atau yang mana Tuhan? Sekali lagi perlu saya luruskan, kami tidak seperti Islam yang percaya Tuhannya Allah, Allah ya Tuhan. Pengertiannya sama. Padahal secara etimologi kata itu rusak kalau itu mau disamakan. Kenapa? Saya contohkan mengenai hakikat. Bang Zaki ini punya jasad. Jasadnya jasad binatang atau jasad manusia. Jasadnya jasad manusia. Pikiran Bang Zaki, pikiran manusia atau pikiran hewan? Pikiran manusia. Rohnya Bang Zaki, roh manusia atau roh hewan? Roh manusia. Jadi pikiran Bang Zaki, pikiran manusia, rohnya roh manusia, ya, dan juga jasadnya jasad manusia. Pertanyaannya ada berapa manusia di situ? Jadi nampaknya teman-teman belum mengerti hakikat. Ya, jadi rohnya roh manusia, pikirannya pikiran manusia, tubuhnya tubuh manusia. Ada berapa manusia di situ? Di dalam diri Zaki. Ada berapa? Coba dijawab. Berarti intinya saya bertanya itu dulu. Roh Bang Zaki antara Yesus dengan Allah itu aja sebenarnya. Kenapa harus pakai asumsi ke sana?
bukan asumsi. Karena kalau tidak analogi, kalian agak sulit untuk memahami ini. Karena memang hanya yang sedikit lebih cerdas memahami hakikat. Ya, nah rohnya roh manusia, pikiran manusia, tubuhnya tubuh manusia, betul kan? Apakah ada sesuatu dalam diri Bro Zaki yang bukan manusia? Pikirannya mungkin pikiran hewan, kan tidak mungkin. Pikirannya pasti pikiran manusia, rohnya pasti roh manusia, jasadnya pasti jasad manusia. Berarti kalau roh manusia, pikiran manusia, jasad manusia, berarti ada berapa manusia, Bang Zaki? Coba dijawab itu aja dulu. Berarti ada berapa manusia? Oke, saya jawab ya. Kalau masalah pikiran, dari pikiran saya sendiri nih. Kamu nanya, Ada berapa manusia? ada berapa manusia Ya. di dalam saya, di dalam pikiran dengan pikiran saya? Bukan. Pikirannya pikiran manusia bukan. Iya, Rohnya roh manusia bukan. roh manusia, Tubuhnya tubuh manusia. tubuh manusia, Nah, berarti ada berapa manusia di situ? satu dong. Nah, hanya satu. Nah, jadi kebagaimanaan Bang yang satu manusia itu ada jasadnya, ada pikirannya, ada rohnya. Kan nggak ada yang bilang tiga manusia. Bagus, baik. Nah. Tapi pikiran saya, roh saya tidak bisa dipisahkan. Sekarang kalau konsepnya Abang Pak Pastor, dipisahkan antara pikiran itu yang kamu analogikan ke saya itu dipisahkan Tidak ada antara yang memisahkan. Bapak dengan Yesus. Tidak ada yang memisahkan. Ini Jadi itu waktu Yesus saya- diutus untuk turun ke bumi itu berarti nggak bisa gitu. Bro Lia, Bro dengar dulu. Waktu saya panggil Bro Elia noleh. Yang noleh itu tubuhnya, rohnya atau jasadnya? Baik, sekarang gini, kamu analogi bahwa di dalam diri Yang saya noleh, jasadnya, pikirannya atau rohnya yang noleh. Waktu saya panggil nih, Zaki semua dengan Semua tubuhnya, dengan pikirannya, dengan jasadnya. Nah, semuanya noleh ya. Baik. Oke, berarti jasadnya noleh, pikirannya noleh, rohnya pun menoleh, kan begitu? Nah, berarti di situ hanya ada satu manusia. Baik, paham. Satu manusianya itu memiliki jasad, memiliki pikiran, dan memiliki roh. Paham nggak? Paham. Nah, maka kalau Bang Zaki saya panggil, yang noleh ketiganya. Tapi apakah ketiganya noleh manusia? Ada tiga manusia yang noleh? Kan tidak. Hanya ada satu manusia yang menoleh. Dan dari mana saya tahu kalau Abang menoleh? Dari tubuhnya Abang yang mengarah ke saya. Oke? Dari tubuhnya Bro Zaki ini yang menoleh ke saya. Tapi apakah saya tahu rohnya Bang Zaki bersama dengan Bang Zaki? Kan saya tidak bisa lihat. Sekalipun saya tidak bisa lihat, saya tidak bisa bilang Bro Zaki tidak bersama dengan rohnya. Baik, paham. Saya paham, Pak Pastor. Paham. Paham. Sekarang gini, Pak Pastor. Saya menoleh dengan roh saya, dengan badan saya, dengan pikiran saya, tapi tidak akan pernah bisa terpisah tuh. Umpamanya nih, Pak Pastor panggil saya, Zaki. Kenapa tidak bisa terpisah? Kalau Abang mati kan Itu terpisah. dulu. Oke, jadi satu kan saya tak akan bisa terpisah. Sekarang ini, ketika kamu analogi dengan pikiran saya kepada Tuhan yang Maha Esa itu, yang Maha Kuasa, yang Maha Satu itu, kamu bilang berarti pikirannya Tuhan itu turun ke bawah. Oke. Di situ berarti dua kan? Kalau sudah terpisah berarti dua, betul. Yang aku mau tanya sekarang, pikirannya itu Tuhan atau yang di atas itu, yang roh itu Tuhan? Mana yang Tuhan ini? Antara pikirannya yang jatuh ke bawah itu Putar Tuhan? lagi. Makanya saya bilang pikirannya Bang Zaki manusia nggak? Apa bilang manusia pikirannya? Rohnya manusia nggak? Iya. Roh manusia. Jadi Baik. mana manusia? Saya Pertanyaan saya, yang manusia dari Bro Zaki, pikirannya, tubuhnya, atau rohnya yang manusia? Badan saya memang manusia. Oke. Rohnya roh binatang. Enggak, roh saya juga roh manusia. Baik. Roh manusia. Oke? Ya, makanya dengan- rohnya ya, roh manusia. Jasadnya jasad manusia. Pikirannya pikiran manusia. Nah, terus Oke, baik. yang pertanyaan Abang, jadi firman Allah itu Allah bukan. Jadi yang Allah yang mana? Itu kan berusaha Abang mau menjelaskan, roh saya bukan manusia, pikiran saya bukan manusia. Semuanya itu adalah manusia. Makanya Baik, Pak Pastor. Saya mengerti. Oke. Ya, kalau sudah mengerti sudah cukup baik. Jadi jasadnya Sebentar. manusia, pikirannya manusia. Sebentar. Saya Sudah cukup menjelaskan kepada Bro Zaki. Pikirannya Bro Zaki, pikiran manusia. Rohnya, roh manusia. Jasadnya, jasad manusia. Terus Bang Zaki sudah mengerti itu. Bagus tuh, sudah mengerti. Ya, saya ngerti. Oke, good. Tetapi waktu kita masuk kepada bagaimana cara sederhana kami memahami tentang Allah Tritunggal, bahwa satu manusia saja, di dalamnya ada jasad, pikiran, dan roh. Oke? Itu mudah sekali. Nah, tapi waktu Bang Zaki tanya, firman diutus, terus yang Tuhan mana? Ini kan pertanyaannya kembali mengatakan, kalau roh saya, manusia saya bukan. Ini kan ngaco. Semua yang namanya manusia itu ketika ada jasad, pikiran, dan rohnya. Manusia tanpa roh itu jenazah. Manusia tanpa pikiran itu manusia ODGJ. Manusia tanpa tubuh sudah pasti bukan manusia. Maka dikatakan manusia ketika jasadnya, pikirannya, dan rohnya itu jadi satu. Itu mudah sekali memahaminya. Nah, Lagi pula memang itu agak Pastor. Dia tadi kan mengatakan bahwa Bapa dengan Yesus itu terpisah. Kamu salah. Yesus selalu berkata, Aku dan Bapa adalah satu.
Jadi tak mungkin terpisah. Yesus Ya. sendiri yang membantah kamu ya bro ya. Jangan framing. Silakan pastor. Ya, itu dia. Jadi teman-teman jangan menduga Allah Tritunggal itu seperti 3 orang yang lagi gandengan atau 3 orang yang lagi pangku-pangkuan. Yaitu pemahaman yang salah. Yang berbicara Allah ini Allah metafisik, ya Allah yang imaterial, ya bukan seperti kita, ya seperti itu. Nah, jadi teman-teman, ketika Bung Karno melahirkan gagasan, itu kan nggak ada yang kita tanya, waduh melahirkan gagasan, istri yang melahirkannya siapa? Ada nggak yang bertanya itu? Ya. Nah, jadi ketika seseorang ya ada kalimat Bung Karno melahirkan gagasan tentang NKRI. Jadi pikirannya melahirkan, mewujudkan sesuatu nilai. Nah, teman-teman, ya ini supaya teman-teman sedikit mengerti. Ini analogi sederhana. Tetapi memang analogi apapun tidak cukup sempurna untuk menjelaskan Allah yang Maha Kuasa. Tetapi teman-teman perlu mengetahui di dalam iman Kristen, Allah itu selalu berada kekal bersama dengan firman-Nya dan roh-Nya. Maka Allah tanpa firman, dia adalah Allah yang CACAD. Allah tanpa roh, dia Allah yang mati. Maka Allah dalam iman Kristen, dia kekal bersama dengan firman-Nya dan roh-Nya. Maka waktu firman menjadi manusia, dia tidak pernah kehilangan firman. Karena itu kita bukan berbicara benda digeser ke kiri, di kanan sudah tidak ada karena sudah digeser ke kiri. Itu ngaco. Jadi waktu sang firman diutus menjadi manusia, mengambil kemanusiaan, bukan berarti Allah Bapa sudah tidak bersama dengan firman. Waktu saya mengirimkan voice note saya kepada Bang Mozart nitip nasi goreng 2, kling dikirim. Ya, perkataan saya ada di Bang Mozart. Ya, di Bang Mozart kirimkan ke satu grup yang dimana 100 grup anggota di dalamnya mendengarkan suara saya. Waktu 100 orang mendengarkan suara saya, apakah saya menjadi 100? Enggak. Begitu pula kalau 100 orang sama-sama menghapus voice note itu, apakah saya jadi bisu, enggak ada suara? Suara saya tetap ada dalam diri saya. Enggak boleh. Jadi teman-teman menilai boleh hal gitu, yang tidak Pastor. usah langsung kealahan, ya itu gampang sekali kan untuk kita memahaminya karena dia bukan sesuatu yang bersifat fisik. Ya, itu yang teman-teman perlu ketahui ya. Oke, gimana tadi, Elia? Enggak boleh gitu Pastor. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sebenarnya, ya sudahlah, kita lanjut dulu Iya. ya. Sudah. Mazmur 110. Engkau telah kuperanakkan hari ini. Itu sebenarnya sudah selesai ya Pastor ya. Yes. Iya. Aduh. Ada yang menganggap nggak bisa kalau nggak punya istri itu. Itu tadi itu disalahpahami ya, seolah-olah anak Allah dimaknai harus ada istri Allah, maka bisa ada anak Allah. Ya itu pemikiran yang sangat primitif ya teman-teman. Dan itu salah satu yang perlu kita ketahui. Jadi kalau adalah istilah anak tangga, kalau anak tangga diinjak, bapak sama mamanya anak tangga marah enggak? Kan nggak ada yang nanya itu. Ya, kalau anak kunci itu bapak kunci, ibu kuncinya siapa? Kalau ibu jari, kapan dia remaja dan pemudanya kok sudah ibu-ibu aja? Kan semua itu hanya istilah. Ya, nah jadi perlu pemaknaan apa konteks waktu itu. Ya, ini 2000 tahun sebelum kita semuanya lahir bahkan belum ada benihnya. Pemikiran itu sudah ada. Maka kita harus flashback sedikit ke belakang untuk memahami apa yang diyakini orang waktu itu. Oke ya. Baik teman-teman, sedikit lagi ya kita lanjut dulu semuanya. Oke. Teman-teman yang lain sabar ya, saya usahakan. Ya, yang mau tanya boleh ya teman-teman ya. Oke, Shantik, selamat sore. Sore Kak, Shalom. Ya, shalom. Silakan. Thank you udah mau naikin Kak. Tadi aku sempat request tapi belum dinaikin ya. Terus ada kerjaan jadi aku sempat leave live-nya Kakak dulu. Jadi pertanyaan aku kesampaian sekarang ya. Aku tuh kemarin ada lihat videonya dari Kak Elia soal Al-Quran itu ngutip ayat Alkitab. Terus aku lihat ini apa namanya, ada yang nge-stage dia bilang kenapa minta Alkitab minta kitab kami dirubah gitu. Kalau nggak salah kayak dia bilang tolong direvisi ya kalau nggak salah. Soalnya aku tadi kurang ingat juga videonya kayak gimana, tapi aku nonton full pas aku lihat akun Kakak itu, aku search ke bawah kayaknya udah di TD ya Kak ya. Gini ya. Memang orang-orang itu kalau udah nggak bisa berbuat apa-apa itu pengen nyerang saya dari semua arah. Mereka udah nggak tahu nyari-nyari kesalahan saya. Jadi mereka berusaha ingin gimana caranya menjatuhkan si Elia ini gitu. Dalam video itu tidak di take down. Ya, itu saya private. Itu saya simpan dulu. Ya. Kenapa? Begini. Dalam video itu saya menyoroti tafsir, bukan ayat. Ya. Tafsir Kemenak. Di dalam tafsir itu, ingat ya, tafsir. Di dalam tafsir itu dikutip ayat-ayat Injil, di mana ayat Injil itu tidak ditafsirkan demikian dalam iman kekristenan. Ayat-ayat Injil itu diambil.
dan digunakan untuk mendukung tafsir, bukan ayat. Jadi kalau orang menggoreng, menyambal saya, menuduh saya bahwa saya mengatakan kepada Kementerian Agama untuk merevisi kitab mereka, itu sesat. Saya meminta reformasi tafsir. Sebaiknya jangan dituliskan ayat-ayat Kristen di sana. Kenapa? Kalau Kristen yang melihat nanti, itu bisa jadi tersandung, malah jadi ribut. Itu maksud saya. Ini kalian record ya, biar kalian sebarkan. Mumpung saya lagi rame ini. Ya. Jadi yang saya maksud itu adalah tafsir. Bukan saya yang pertama kali mengungkapkan itu. Bu Sofiatul dari Al-Hayat Indonesia Ministry itu juga sudah menyampaikan surat terbuka kepada Kementerian Agama. Tapi nggak rame. Saya baru rame. Saya bersyukur. Kenapa? Banyak pendengarnya. Tapi orang ingin menjatuhkan saya dengan membelokkan ucapan saya. Nah, saya disuruh saya dituduh mereformasi kitab mereka. Enggak ada. Saya simpan kok videonya sekarang. Itu tafsir. Kalau mau ditafsirkan, ya janganlah ngambil ayat-ayat Injil. Karena ayat-ayat itu hanya bisa ditafsirkan oleh kami. Gimana perasaan kalian? Kalau ayat-ayat di kitab kalian kami ambil dan kami tafsirkan sesuka hati kami. Gimana kalau kalian di posisi itu? Jadi jangan merasa playing victim. Kamu jangan merasa kalian bukan. Kami yang korban. Ya? Jadi ingat ya, cantik, nanti kamu beritahu kepada siapapun, tafsir, bukan ayatnya. Karena saya nggak peduli dengan ayat-ayat itu. Apapun, iya itu keyakinan mereka, saya hargai itu. Tapi saya mengkehendaki adanya perubahan. Perubahan apa? Ya kalau tafsirnya nggak diubah, nggak apa-apa. Tapi jangan dimuat ayat-ayat Bible kami. Ayat-ayat Injil kami dimasukkan ke sana. Sebenarnya ayat-ayat yang di mana ayat-ayat Bible itu hanya bisa ditafsirkan oleh kami orang Kristen karena kami yang punya. Gimana kalau ayat-ayat dalam kitabmu kami ambil kemudian kami tafsirkan? Gimana kalau ayat-ayat dalam kitab Anda itu kami ambil untuk menafsirkan nubuatan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan? Gimana kalau saya ambil ayat-ayat di kitab Anda untuk menafsirkan atau untuk mendukung tafsiran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan bangkit pada hari ketiga? Gimana? Nah, menurutmu? Pasti kamu akan marah juga, toh? Dalam kehidupan moderasi umat beragama tidak seperti itu. Itulah maksud saya kepada Kemenak itu. Tapi kemudian saya digoreng lah, saya dikatakan merevisi, saya dituduh menghujat lah, saya dituduh menghina lah. Apa yang saya hina? Apakah saya sebut orang? Apakah saya sebut agama? Apakah saya sebut nama? Apakah saya sebut inisial? Mereka terlalu takut dengan seorang anak seperti saya. Saya masih 19 tahun. Tapi terlalu panik dengan saya. Sehingga isu saya digoreng kemana-kemari. Mereka berpikir saya akan jatuh mental dengan itu. Tidak. Jangan berharap Injil saya akan berhenti. Saya akan teruskan. Karena saya tidak menghina siapapun. Saya tidak menghujat siapapun. Karena saya sadar bahwa tidak ada kemuliaan Tuhan yang dilahirkan dari sebuah penghujatan. Saya tahu itu kok. Yesus saya mengajari saya begitu. Ngapain kamu menghujat? Tidak ada. Jadi ya sudahlah, kalau orang yang bilang menggoreng saya, merevisi, ya saya udah tonton video itu. Dia belum tonton video saya full. Itu tafsir, ya bukan ayat. Ya ayat-ayat mereka mah terserah mereka, itu kan kitab mereka. Saya tidak meminta kitab mereka diubah, enggak. Kitab Kristen pun enggak ada yang diubah kok. Tapi kalau dalam menafsirkan, boleh ditafsirkan seperti itu, tapi janganlah ngambil-ngambil kitab orang sebagai referensi. Ayat-ayat dalam kitab kami. Kan kami yang berhak menafsirkan itu. Kami yang tahu tafsirnya itu seperti apa. Kenapa digunakan menafsir iman lain yang bertentangan dengan iman kami? Gitu loh. Itu tafsir ya. Jadi bukan ayat di dalam kitab. Ya, begitu kira-kira. Iya benar Kak. Saya berarti salah ingat ya. Itu tafsir bukan kitab mereka ya. Jadi pertanyaan saya itu Kak, kalau memang seperti itu kan seharusnya nggak boleh ya, dari penjelasan Kakak itu kan kalau boleh direformasi ya Kak ya. Jangan boleh kayak begini cantik begini. Mereka kan berkata bahwa kitab kita sudah dipalsukan toh. Betul? Iya, Injil sudah dipalsukan, Taurat sudah dipalsukan. Tapi kenapa masih menggunakan yang sudah dipalsukan itu? Bukankah itu tidak baik? Kenapa masih menggunakan yang dipalsukan itu untuk mendukung tafsir? Itu yang saya soroti. Itu pun saya sampaikan dengan baik untuk membangun sustainability. Tapi orang mengatakan bahwa saya perpecahan lah, saya bla 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 bla. Apa itu? Saya hanya menyarankan kepada Kemenak untuk direformasi itu, tafsirnya itu, agar jangan dimasukkan ayat-ayat dari ayat-ayat dari Injil ke dalam. Karena ayat Injil ya kami yang berhak menafsirkan itu. Kan dimasuk-masukin begitu. Kalau misalnya ada orang iman kekristenan yang belum belajar Kristen, kemudian melihat itu, apa tidak tersandung mereka? Itu namanya saling menghargai.
Di satu sisi dipalsukan, tapi di satu sisi masih tetap diambil. Posisi yang benar. Nah, coba di satu sisi dituduh dipalsukan, di satu sisi masih digunakan mendukung tafsir. Apakah itu sikap yang baik menurut kamu? Enggak sih, Kak. Ya sudah, itu dia. Tapi orang salah paham dengan pengertian saya, enggak mendengarkan. Salah lah begitu. Gitu ya. Jadi pertanyaan saya itu, gimana sih kita seharusnya sebagai orang Kristen menyikapi itu gitu, Kak? Kita udah salah, mereka yang salah, tapi tetap aja kita yang dikata-katain lah, dihujat lah gitu, Kak. Gimana sih? Kamu nggak usah pening. Kamu tahu saya, muka saya dibilang transgender lah, saya dibilang apalah segala macam. Saya dihujat di Indonesia hanya karena saya menyatakan apa yang saya imani. Saya dihujat, saya dicaci, saya dimaki, saya diancam mau dibunuh, saya dikatakan darah saya halal tertumpah. Iya pastor, saya mendapat banyak kecaman. Tapi apa yang saya lakukan? Apakah saya berhenti? Tidak. Karena saya tidak menghujat siapapun. Orang berkata ada jejak itu, jejak ini. Tunjukkan. Ratu Entok aja menuduh saya, memfitnah saya. Sampai sekarang nggak bisa membuktikan. Ratu Entok menuduh saya. Tapi sampai sekarang dia tidak bisa membuktikan itu utangnya saya tagih. Sampai sekarang dia tidak bisa menunjukkan di mana saya berkata seperti itu. Padahal dia bilang, sudah saya record. Di mana recordnya? Karena saya nggak pernah menghujat, saudara. Injil itu tidak pernah saya beritakan dengan penghujatan. Jadi jangan kalian menggiring seolah-olah saya pembuat kekejian. Gitu loh. Ratu Entok aja seorang public figure menggiring saya pengganti kelamin lah, apa segala macam. Apakah saya merasa terhina? Tidak. Saya meneladani Yesus yang saya imani itu. Ampunilah mereka, saya ampuni. Nggak peduli saya dengan hujatan orang. Nggak jatuh mental saya. Tetap saya menginjil. Karena saya benar. Saya tidak menghujat siapapun, saya tidak memaksa siapapun. Saya hanya memberikan masukan dan saran. Diterima silahkan. Tapi kalau kemudian itu ditolak, nggak apa-apa. Tapi kan kemudian digoreng jadi apa? Jadi hujatan lah, jadi penistaan dan lain-lain. Apa yang saya tista? Apakah saya menyebut nama orang? Menyebut nama nabi tertentu, menyebut inisial pun tak saya sebutkan loh. Nabi palsu itu merujuk Matius 7:21. Karena dalam konteks komentar itu, saya dikatakan sebagai apa? Oh, kamu itu cuma ngomongnya bagus, tapi sebenarnya isinya kosong. Saya ingat Matius 7:21. Yesus berkata apa? Jangan seperti nabi palsu yang ngaku dari Tuhan tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Artinya tidak memiliki nilai moral. Itu adalah nabi palsu. Menurut Yesus dalam Matius 7:21. Tapi kemudian digoreng. Mereka cari penyakit mereka sendiri. Mereka seolah-olah ingin saya mengakui bahwa itu untuk orang tertentu. Kan? Waduh. Keji sekali bukan? Gitu loh maksudnya ya. Jadi ya sudahlah, kalau mereka ingin berusaha membuat saya terlihat seolah-olah saya penjahat terbesar yang pernah ada, saya pemecah belah. Tidak, motivasi saya menginjil nggak pernah untuk itu. Gitu ya. Cantik. Kalau mungkin kamu bisa lihat, saya adalah salah satu apologet yang nggak pernah menghujat loh. Nggak mau saya menghujat. Makanya banyak teman-teman muslim yang mau naik ke room saya. Banyak dari mereka bilang, Kak Elia ini enak ngejelasinnya apa dan lain-lain. Tapi saya nggak menganggap itu sebagai kemuliaan bagi diri saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya berbuah di dalam iman saya. Tapi karena memang heboh kemarin, mereka merasa, wah rusak nih pondasi iman kami nih. Mereka serang semua video. Tapi tenang saja, saya sudah simpan semua postingan-postingan yang menuduhkan itu kepada saya. Itu semua sudah saya kolektifin. Ya, karena saya tidak akan diam. Ada saatnya. Gak apa-apa saya digoreng hari ini. Tapi nanti. Ya. Tapi saya tidak menyimpan kepahitan untuk itu. Biarkan saja mereka berlaku sesuai keinginan mereka. Gitu kira-kira, cantik. Ya. Terima kasih, Kak. Oh ya, Kak, sebelumnya saya boleh nge-share nggak, Kak? Yang Kakak bilang tadi. Kebetulan saya record. Maksudnya biar lebih jelas lagi. Silakan di-share, silakan. Saya udah tahu kok banyak orang yang record ini mencari kesalahan saya untuk mencari bukti saya. Saya tahu itu. Silakan. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama, cantik. Oke, good. Terima kasih teman-teman. Makasih juga cantik. Dan teman-teman yang lain juga mau membantu untuk menyebarkan itu. Ya, bahwa mungkin ada kalimat-kalimat yang dipotong dan digoreng. Dan tadi Bro Elia sudah klarifikasi ya, teman-teman yang mau bantu share, teman-teman yang mau bantu record dan memperbanyak tersebut supaya orang-orang tersebut itu tidak suka makan hoax gitu loh. Ya, jadi kita heran juga bahwa ada beberapa orang tuh kok hobinya makan hoax gitu loh. Padahal ya pecel masih enak gitu. Tapi kenapa masih makan hoax ya? Jadi harus konfirmasi sendiri
Ya, jangan teman-teman diberitakan oleh video A, video B, video C, terus percaya aja. Ya, jangan teman-teman. Ya, jadi sekarang sudah era digital, ya, tinggal kita memilih kita mau semakin maju, itu caranya bisa gampang. Tapi kalau kita mau semakin mundur, ya juga bisa. Ya, jadi media sosial ini kadang-kadang sangat bisa menguntungkan kita untuk lebih cerdas, tetapi untuk orang-orang tertentu bisa juga menjadikannya semakin terbelakang. Ya, nah jadi teman-teman harus koreksi terlebih dahulu untuk mencerna sebuah informasi. Ya, seperti itu. Kita sedikit lagi ya, teman-teman. Mohon maaf karena live kita sudah berjalan 3 jam 55 menit. Ya, seperti itu. Tapi nanti saya usahakan untuk teman-teman dari lintas iman dulu ya. Oke. Anti Ketom, selamat sore. Selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan. Jadi soalan saya itu simpel aja. Saya mau nanya, benarkah Yesus itu Tuhan? Sedangkan di dalam Alkitab Yohanes 17 ayat ketiga menyatakan bahwa Yesus itu cumalah pesuruh Tuhan. Jadi saya pengen jawabannya. Oke. Ini sulit sekali untuk dijawab, jadi saya lempar dulu ke teman-teman lainnya. Enggak, Pastor, aku panas dingin dengar itu. Ya, silakan Mujad, aku Bang agak Muzad, demam. tolong bantu Bang Muzad. Iya. Aku mendengar pertanyaannya aja aku deg-degan nih. Wah, Yohanes 17 ayat 3, itu ayatnya gimana ya? Itu ayat apalagi waktu sekolah minggu, kirain yang mana? Jadi itu anak-anak sekolah minggu bisa menjawab, Pak. Nah, tapi akan saya jawab aja ya. Hidup yang benar adalah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Nggak ada kata pesuruh di situ. Ingat ya, jangan mengubah ayat kitab orang, itu yang pertama. Lalu begini Pak, pertanyaan saya, aduh ini bapaknya kopi lagi gimana nih? Jadi jawab. Bro, ini standby nggak? Nanti, waduh udah repot tuh, udah panjang lebar. Bang ini, siapa namanya nih? Anti Ketom B kayaknya. Anti Ketom? Iya, telepon aja ustadznya bilang naik sini, gitu loh. Soalnya waktu dia dengar ayat anak sekolah minggu mungkin kaget dia. Dia kira kita nggak pernah baca ayat itu. Jadi biar dijel, lo orangnya turun malah. aja Bang Jack. Ya, oke. Teman-teman ternyata masih banyak yang belum tahu itu ya. Kayaknya orang Malaysia ya, karena dari bahasanya seperti itu. Mungkin ya, saya menduga. Ya, kita bisa jawab itu teman-teman. Cuman kalau tadi orangnya nggak nyimak, ya kan saya ya. Pastor, aku mau ganti perangkat. Nanti aku naik lagi ke sini. Oke. Siap. Ya, jadi teman-teman nanti teman-teman tadi yang sudah follow Elia follow dulu ya. Yang mau follow Bang Mozart, follow hostnya juga teman-teman silakan follow. Karena di room ini kita akan menjawab tentang iman Kristen ya. Mohon bersabar tadi kalau yang mau ngobrol dengan Elia ya. Seperti itu, dan selamat bergabung ya untuk semua teman-teman yang mungkin baru bergabung pada kesempatan ini. Teman-teman boleh follow, dan di kesempatan yang lain teman-teman yang lain mau coba untuk bergabung, saya persilahkan ya kepada teman-teman sekalian. Semuanya udah? Oke, thank you so much. Ya, mungkin udah ada pertanyaan, bro. Kok panggil bro Elia? Iya, Elia. Elia itu laki-laki ya, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi teman-teman tidak bisa dong kemudian menyalahkan apa yang ada padanya ya, seperti itu. Nah, ada yang jenggotan, suaranya merdu banget ya, suaranya gemulai banget ya. Ada yang juga kecil banget, suaranya ngebas. Ya, jadi kita membahasnya yang esensi saja ya, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi harus kepada topik yang kita bahas, jangan kepada hal-hal yang fisik ya. Saya kira teman-teman yang dewasa sangat memahami itu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya, teman-teman. Ada yang kakek-kakek, wah kacau. Oke, Faisal RK, selamat malam. Halo, Faisal RK, selamat malam. Shalom dari Sabah, shalom. Halo, Faisal RK. Waduh, wes turu Pak. Oke, kita lanjut dulu ya, teman-teman. Mohon maaf semuanya ya kalau belum bisa bergabung secara cepat ya. Saya usahakan semua bisa naik ya. Oke, Celia, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oke, silakan Celia. Saya mau tanya mengenai ini, sebenarnya saya tanyanya tuh ke Kak Elia sih, soalnya saya lihat videonya tuh Kak Elia. Iya. Nanti tunggu sebentar ya, dia lagi ganti perangkat ya. Celia dari Kristen, Hindu, Buddha, Islam? Protestan. Kristen berarti ya. Oke. Iya. Ya, ditunggu dulu ya berarti ya kalau nanti mau ngobrol bersama dengan Bro Elia. Oke, ditahan dulu. Kita ke yang lain dulu ya. Celia, ditahan aja. Kalau mau standby boleh standby juga. Ya.
Oke, ya teman-teman ini lagi siapa? Bro Elia lagi naik daun teman-teman. Kita doakan terus dia agar tetap stand firm ya di dalam Tuhan. Oke, sebentar ya teman-teman. Thank you ya semua teman-teman tadi juga yang telah memberi. Terima kasih banyak ya. Sampai nggak sempat di say thank you nih. Sorry semuanya. Tuhan berkati ya. Oke, Blue Black selamat malam. Halo, Blue Black. Halo. Ya, silakan Blue Black. Mau tanya bang. Ya, Blue Black keyakinannya dari mana? Islam. Oh iya. Silakan Blue Black. Mau tanya apakah di kitab Injil dijelaskan bahwa Yesus itu menciptakan langit dan bumi bang? Apakah dalam kitab Injil itu dijelaskan Yesus menciptakan langit dan bumi? Itu? Iya. Oke. Dijelaskan, brother, banyak sekali di dalam Alkitab ya. Nah, kalau tadi belum mengatakan Injil, berarti kita spesifik Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Salah satunya di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ketiga. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Wait sebentar ya, terlalu berisik sekali. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan begini, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang jadi dari segala yang telah dijadikan. So, Yesus itu adalah pencipta. Karena dalam hakikatnya sebagai Allah, dialah firman Allah. Ya, jadi penciptaan segala sesuatu Allah menciptakan melalui firman-Nya. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Seperti itu, Bro Blue Black. Jadi Yesus adalah pencipta. Ada lagi? Halo, silakan open mic. Kalau masih ada satu lagi saya kasih kesempatan ya. Ya, jadi para nabi dan rasul sebelum Yesus apakah diciptakan dari Yesus? Maksudnya diciptakan oleh Yesus. Ya, tadi kan ayat tadi saya sudah katakan, brother, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, jadi pencipta manusia itu kan adalah Allah. Yang dimana asal-usul semua manusia adalah dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa kemudian berketurunan sehingga sampai dengan hari ini memenuhi bumi. Itu tidak ada. Satu kali penciptaan dan kemudian dikatakan Allah berhenti dari semua pekerjaan penciptaan itu. Jadi semua hewan, kuda, kucing, babi, semuanya itu tidak ada yang diciptakan ulang. Semuanya itu dilahirkan dan bertelur seperti itu. Jadi termasuk pertanyaan bro kepada semua nabi-nabi setelah daripada Adam, kan semua dilahirkan. Tidak ada yang muncul tiba-tiba begitu. Ya ada bang. Oke, terima kasih Bro Blue Black. Black. Oke, silakan Celia. Mantap. Iya, silakan Celia. Silakan Celia, silakan. Oke. Jadi kan saya kan bukan kemarin saya pernah lihat itu videonya Kak Elia sama Dr. Richard. Itu ada di TikTok, terus habis itu di stage sama orang abad ke-7, itu dia tetap kekeh mengatakan bahwa Isa itu sama dengan Yesus. Nah, terus itu kan Kak Elia kan mengatakan dari historis juga. Nah, terus orang abad ke-7 ini bilang kalau seumpama historis itu bisa diubah-ubah oleh manusia, tetapi kitab suci mereka itu tidak bisa diubah-ubah. Itu menurut Kak Elia gimana? Makasih. Oke. Beginian deh ya. Kalau mereka berkata bahwa kitab kami tidak bisa diubah-ubah, ya itu urusan mereka, ya. Itu klaim mereka, ya udah nggak apa-apa, hargai saja lah itu. Tapi kalau kemudian dikatakan Yesus, mereka tetap kokoh bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa, yang ngawur. Kan saya sudah bilang, Yesus Kristus kami lahir di mana? Di Migdal Eder, di Menara Kawanan Domba, di Bukit 1000 kaki dari Bethlehem, di sebuah gua yang berupa kandang domba. Mungkinkah di gua itu tumbuh pohon kurma? Mungkinkah ada pohon kurma di sana? Tidak. Jadi kalau deskripsi mengenai Yesus Kristus dan deskripsi mengenai Nabi Isa di dalam keyakinan lain saja sudah berbeda, apa alasan kamu harus menyamanyamakannya? Kalau ada yang bilang itu tetap sama, bagaimanapun itu tetap sama, ya sudah, berarti imani saja toh. Tapi kan kekristenan bukan demikian. Kekristenan itu beriman plus sejarah. Kita tidak mau beriman kepada sesuatu yang tidak divalidasi oleh sejarah. Karena iman kita itu iman yang validatif, bukan iman yang main-main. Sejarah tetaplah sejarah, tafsir tetaplah tafsir. Yesus Kristus tokoh sejarah yang pernah hadir di dunia ini. Dia disebut sebagai raja.
Makanya saya bangga sekali dengan Yesus kita itu ya. Dia disebut sebagai Yeshua Hanosri Umil Ahayehudin. Karena dia memang pernah hadir dalam sejarah. Ada catatannya, Origen dari Alexandria, Eusebius dari Kaisarea, Hieronymus dari Roma. Semua mencatatkan tentang dia. Dari lahir, waduh semua dicatat. Kalau deskripsi yang sangat lengkap itu mengenai Yesus Kristus, kemudian ada deskripsi yang baru datang di abad-abad berikutnya dan mengatakan itu sama tapi sejarahnya berbeda. Bukankah sebenarnya itu berbeda? Kenapa harus disama-samain? Itu poinnya. Terlepas dari mereka katakan kitab kami tidak bisa diubah-ubah, lah ya udah nggak apa-apa, kitabmu nggak bisa diubah, itu kan urusan Anda, bukan urusan saya. Tapi penekanan saya mengenai Yesus dan Isa itu harus satu. Di dalam apa? Sejarah. Misalnya begini deh, Celia. Celia itu tinggal di mana? Di Jerman misalnya ya. Celia tinggal di Jerman, tinggal di Jerman, lahir tanggal 12 April. Kemudian ada Celia yang lain, tinggal di Jerman juga, tapi lahirnya 30 Maret. Celia yang lahir 12 April ini lahirnya di di rumah sakit. Nah, terus tiba-tiba 1000 tahun ke depan ada bilang, Celia itu nggak lahir di rumah sakit, dia lahirnya di kandang itik katanya. Berarti Celianya beda dong, Celianya beda. Bukan yang lahir di rumah sakit, tetapi yang di kandang itik. Ngapain harus disama-samain? Yang lahir di rumah sakit ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya tentang surat dari rumah sakit, surat dari ini, bla bla bla, yang tidak bisa dibantah dengan cara apapun. Tapi ada yang mengatakan bahwa Celia itu lahir di kandang itik loh, di dekat tempat penampungan air, di bawah seng gitu, kandang itik. Mau nggak orang percaya sama itu? Bisa percaya, tapi jangan disamain dengan Celia yang lahir 1000 tahun lalu, yang lahir di rumah sakit dengan data sejarahnya itu. Kira-kira begitu. Kalau mereka menuduhkan, sejarahnya bisa diubah-ubah, kembali kepada sejarah. Yang berkuasa di dunia ini setelah abad ke-7 kekhalifahan itu siapa? Apakah Kristen? Tidak. Bukan Kristen yang berkuasa setelah abad ke-7. Tapi kenapa sejarahnya tidak diubah? Karena itu kudus, dipelihara oleh Allah yang kudus. Tidak berubah sampai sekarang. Itulah Alkitab. Gitu ya kira-kira. Ya, jadi kenapa nggak diubah? Bukankah pemenang menulis sejarah? Mereka itu pemenangnya dulu bro. 1000 tahun lebih mereka berjaya. Kristen itu kalah dengan mereka. Dulu ya. Kalau masalah perang-perang. Mereka hebat itu dulu. Setelah abad ke-7. Bukan kita. Lalu kenapa nggak diubah sejarahnya kalau begitu? Kalau bukan kebenaran, kenapa sampai sekarang masih tetap berdiri kokoh? Yang mengirimkan surat kepada Roma untuk disekularisasi itu siapa? Yang menentang si Heraklius itu siapa? Ayo, setelah Heraklius menaklukkan Persia, bukankah itu sejarah? Kalau mereka yang berkuasa, kenapa tidak mengubah saja? Kalau pemenangnya adalah penulis sejarah, kan mereka pemenang dulu toh. Jadi semua sebenarnya argumentasi ini base-nya itu ngawur. Jadi janganlah disama-samain ya. Apapun sebenarnya argumentasinya kita sudah beda. Kalau udah beda aja, nggak usah paksa. Ya kalau kamu iman itu sama, ya udah samalah menurutmu. Tapi jangan paksa sama orang Kristen. Mana mau kami? Yesus kami itu ada sejarahnya gitu. Lengkap data sejarah, baik yang kanon di dalam protokanonik atau juga yang di luar kanonik atau ekstra kanonika. Gitu kira-kira Celia. Ya. Oke Kak, paham. Saya ada pertanyaan satu lagi. Boleh? Ya, satu lagi ya, terakhir silakan. Ya. Kak Elia kan pernah bilang kalau Kak Elia kan pernah bilang kalau surga kita itu, surganya orang Kristen itu nggak ada kesenangan duniawi, nggak ada kawin mengawin. Nah, jadi bagaimana kalau kita seumpama di dunia ini punya istri atau punya suami, begitu hubungan kita dengan istri atau suami kita pas di surga itu ada hubungannya atau enggak? Terima kasih. Nanti dilanjutkan sama pastor ya. Pokoknya di surga itu tidak ada kawin mengawin. Yesus berkata, kamu sesat. Karena pada hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Yang menyesatkan itu bukan seorang Elia, bukan Mozart, bukan pastor, tapi Yesus Kristus Raja itu yang mengatakan bahwa di surga tidak ada kawin mengawin. Mengenai hubungannya nanti Pastor Jaki jelasin. Silakan Pastor. Oke. Ya, jadi
Celia ya. Nah, jadi bagaimana hubungan kita? Nah, jadi sampai di sana, kayak udah pernah ke sana aja ya. Jadi firman Tuhan kan mencatat ya bahwa kesenangan-kesenangan duniawi dan keinginan-keinginan duniawi itu sudah tidak ada di sana. Jadi kehidupan tadi sudah disampaikan seperti apa yang dikatakan Bro Elia adalah kita seperti malaikat di sorga. Jadi hal-hal yang berbau tentang ingin, rindu, ingin sesuatu, ingin itu sudah tidak ada. Karena kehidupan kita bukan lagi kehidupan jasad, bukan lagi kehidupan insani, melainkan kehidupan rohani. Ya, untuk jelasnya nanti percayalah kepada Yesus kalau mau masuk ke sana kan gitu. Hanya saja Tuhan Yesus sudah menyatakan, yang mengatakan bahwa di sana ada kawin dan mengawinkan itu jelas pengajaran yang sesat. Ya, jadi tidak ada keinginan-keinginan lahiriah di sana. Karena waktu seseorang meninggal, dia meninggal mengering bersama dengan kelaminnya di bumi. Ya, jadi tidak ada yang dibawa ke sana, tidak ada sama sekali. Nah, maka daripada itu, hubungan kita juga nanti, bapak, kakek, nenek, kumpul lagi yuk, reunian keluarga, itu tidak ada. Ya, atau kita bikin suku-suku juga di sana, yang dari Indonesia sini, dipecah lagi, yang dari Batak sini, Jawa sini, kita kumpul-kumpulan begitu. Tidak sama sekali. Ya, semua kangen, rindu, terus yang lain-lain sebagainya, itu adalah keinginan-keinginan duniawi. Ya, jasmani ini. Menunggu sesuatu sakit, ya, itu sudah tidak ada di sana. Ya, jadi memang tentu saja kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus yang datang dari sana dan menceritakan itu kepada kita. Maka kalau teman-teman baca Injil, Tuhan Yesus seringkali mengatakan hal kerajaan sorga seumpama, hal kerajaan sorga seumpama. Itu dibaca baik-baik, ya, supaya kita mengerti dari orang yang sudah dari sana. Ya, jadi jangan kita percaya orang tidak pernah dari sana terus ngomong-ngomongin sorga itu loh. Ya, sama kalau kita mau ke Afrika nih, ya, atau katakanlah kita mau ke Sungai Amazon. Ya, kita punya tour guide. Kita tanya tour guide kita, Pak, Bapak tour guide kita ya ke Amazon? Oh iya Pak, saya tour guide-nya, perkenalkan. Ya, Bapak sudah berapa kali ke sana Pak? Kebetulan saya juga baru pertama kali ini. Aduh Pak, nanti Bapak semua sama kalian sama tour guide-nya sama-sama dililit piton nanti itu. Itu dia. Ya, jadi kita jangan percaya kepada orang yang tidak pernah dari sorga, menceritakan tentang sorga. Itulah sebabnya kita percaya kepada Yesus. Karena Yesus berkata, aku dari atas, kamu dari bawah. Itu dia. Ya, karena Yesus asalnya dari atas, dunia atau bumi tidak dapat menahan dia. Dia kembali ke sorga. Itu dia. Nah, maka dengan kuasa yang sama, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, dengan hal yang sama, kita akan dibangkitkan. Sebagaimana Kristus mati, semua manusia mengalami kematian. Sebagaimana Kristus bangkit, semua orang yang percaya akan mengalami kebangkitan. Sebagaimana Kristus naik, kita pun juga akan naik untuk hidup yang kekal. Ya, itu dia. Nah, jadi kalau Bro Celia bertanya tentang bagaimana kehidupan nanti di sana detailnya, tentu terimalah Yesus kepada semua teman-teman yang lain semua. Kalau memang mau menerima sorga yang kudus, sorga yang mulia, yang tidak ada kawin mengawinkan dan tidak ada adu-adu pedang di sana, tidak ada. Ya, seperti itu. Ya, jadi kehidupan kita adalah kehidupan yang kudus, kehidupan yang mulia. Di sana tidak ada ruang, tidak ada waktu, maksud saya tidak ada waktu. Tidak ada nanti matahari, tidak ada nanti kemudian gelap, itu tidak ada. Ya, nah itu dia yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Ya, oleh karena itu teman-teman setialah sampai akhir agar semua nanti kita berjumpa. Ya, di sana. Ya, cukup ya, Celia. Oke, terima kasih ya untuk pencerahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kamu juga. Sehat-sehat selalu. Tapi Bang Muzat ini Kristen, tapi dia mengharapkan di sana kayaknya ada bidadari itu. Enggak ya? Enggak ya, jadi pikirannya benar-benar disucikan. Tidak mengharapkan ini dan itu, atau tidak mengharapkan sesuatu yang sudahlah. Ya, teman-teman, karena waktu kita meninggal, semua hal yang jasmania itu tinggal di bumi. Seseorang akan mengering juga bersama dengan organ-organ yang lain, termasuk kelaminnya. Itu tidak ada yang dibawa ke sana. Oke, baik teman-teman, saya lanjutkan lagi ya. Ya, sabar ya semua teman-teman yang lain. Mohon maaf, saya usahakan semua teman-teman boleh ikut dalam diskusi ya. Tapi kalau juga ada sempat, saya mohon maaf ya sebelumnya teman-teman. Sehingga teman-teman nanti yang belum follow, silahkan follow dulu. Dan yang mau follow Bang Mozart, ya, Bro Elia juga teman-teman follow. Sehingga nanti ketika kami live, teman-teman dapat notifikasi untuk itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Thank you ya semua teman-teman yang sudah memberi, teman-teman yang sudah bantu tap layar dan share juga. Terima kasih banyak ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Teman-teman yang di YT juga terima kasih banyak ya yang sudah menyaksikan dan standby. Baik, selamat malam Teksa. Selamat malam, salam, Tuhan memberkati kita semua. Amin, amin. Salam.
Jadi saya ini mau bertanya, ya, bahwa nama Allah ini kan saya dengar dari orang sebelah bahwa Allah itu adalah bahasanya mereka yaitu orang Arab. Mereka lihat di apa ya di buku kosakata Indonesia apa ya KBI apa namanya? KBBI? Iya KBBI itu bahwa di situ artinya Allah itu adalah nama Tuhan yang sumbernya dari Arab. Apakah itu benar atau bagaimana itu? Oke. Baik, kita ngomongin nama Allah ya. Nama Allah atau Allah itu tadi. Kenapa di dalam Alkitab pakai nama Allah? Allah itu kan atau Allah itu kan nama Tuhannya orang Islam. Kan begitu ya? Iya. Nah, oke. Baik, teman-teman. Jadi memang itu yang perlu kita jelaskan ya, acap kali, bahwa apakah Alkitab ini mengambil pengertian dari kitab suci orang lain. Nah, yang perlu kita pahami adalah kita harus bedakan ya arti dari bahasa itu sendiri dengan konsep teologianya. Ya, kalau kata itu kan tidak ada agamanya itu. Ya, kata nggak ada agamanya. Dia masuk kepada kitab suci tertentu atau doktrin tertentu, maka itu seolah-olah menjadi pattern ya atau lemikas terhadap keyakinan tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwa kekristenan itu lebih dahulu ada di Arab. Ya, itu tidak ada yang bisa membantah, dan itu juga bukan satu hal yang sepertinya gimana gitu ya, biasa saja, itu sejarah ya. Maka kita harus tahu bahwa Rasul Paulus sudah ke Arab ya, kekristenan Syria, kekristenan di Mesir itu sudah ada di sana dan berbahasa Arab. Nah, jadi kalau kita ngomong Arab itu bukan ngomongin agama tertentu. Arab itu adalah suku, adalah bangsa ya, itu yang perlu kita ketahui. Jadi kalau kita ngomongin Arab itu ngomongin bangsa Arab ya. Nah, maka bangsa Arab lebih dahulu ada sebelum Islam ada. Jadi orang Arab bahasa apa kalau bukan bahasa Arab? Ya bahasa Arab, karena Arab itu tidak merujuk kepada agama tertentu. Nah, ini sebagai bukti sejarah saja supaya teman-teman mengetahui bahwa sebelum Nabi Muhammad kan teman-teman kita yang Islam, ya dia kan orang Arab. Nah, orang Arabnya sudah ada, baru beliau lahir dari keturunan orang Arab. Tapi bahasa Arab ya sudah dilakukan, sudah disebut di sana. Ya, orang sudah pakai bahasa itu. Nah, makanya dalam teologi Kristen Allah, Kurios, ya, Theos dan juga Elohim, ya itu merujuk kepada gelar atau jenis. Ya, jadi dia tidak merujuk kepada personal name atau nama pribadi. Ya, tidak seperti itu karena tidak ada teologi Kristen maupun Yahudi yang memanggil nama Allahnya secara vulgar seperti itu, tidak ada. Ya, nah jadi Allah itu adalah kata ganti, ya, karena tidak ada orang memanggil nama Allah itu seperti itu tuh tidak ada. Karena kan yang selama ini dipahami Tuhannya Allah, Allah ya Tuhan. Nah itu pengertiannya udah keliru. Yesus itu Tuhan dan Allah, ya sama-sama bukan menjelaskan tentang nama, tapi gelar. Ya, bahwa Yesus itu adalah ilahi, jenisnya ilahi, Yesus itu Tuhan karena dia penguasa. Nah, jadi apakah salah ketika kita menggunakan nama Allah? Tidak, karena itu kata yang sepadan dengan Elohim, kata yang sepadan dengan Theos. Nah, itu dia. Sama seperti kita kasih contoh bahwa kalau kita punya orang tua, itu namanya misal katakanlah namanya Budi. Ya, nama ayah kita Budi misalnya. Ya, kita tahu nama ayah kita Budi. Nah, tetapi apakah sehari-hari kita panggil nama ayah kita Budi? Minta uang dong, Budi antar ke sekolah dong. Apa kita panggil nama ayah kita dengan Budi? Kan tidak. Kita akan ganti dengan apa? Kita akan ganti dengan ayah, kita akan ganti dengan dedi, papi, ya. Kita akan ganti seperti itu. Nah, sekalipun kita tahu nama ayah kita itu adalah Budi. Nah, tapi perlu kita tahu bukan hanya saja kita yang punya ayah, orang lain juga punya ayah, orang lain juga punya papa. Nah, jadi yang mau saya beritahu adalah ayah atau dedi lain misalnya juga punya ayah, juga punya dedi. Tapi itu bukan dedimu, bukan papamu. Ya, itu dia. Nah, maka daripada itu teman-teman sekalian, waktu kita Alkitab menggunakan kata Allah itu tidak merujuk kepada personal name, ya, tidak merujuk kepada nama pribadi, ya, tetapi merujuk kepada jenis dan merujuk kepada pengertian sesembahan. Jadi sebenarnya kalau kita mau konsisten terhadap pengertian kata Allah, maka Hindu ada Allah, di Kristen ada Allah, di Islam ada Allah, di Buddha ada Allah. Karena Allah itu artinya sesembahan dan jenisnya adalah ilahi. Itu loh. Ya, jadi Alkitab tidak salah menggunakan itu. Sekalipun itu dipahami sebagai serapan dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab, kita ngomong bahasa Arab itu bukan agama tertentu. Sekalipun Islam itu nabinya orang Arab dan berbahasa Arab. Nah, itu kan yang seringkali disalahpahami. Makanya waktu kita nonton ada suatu video viral, ya, ada seorang mungkin yang datang ya, memberikan bantuan, ya, sumur atau apa, itu dia ngomong bahasa Arab tuh. Dalam hal gitu. Bapak di sebelahnya malah angkat tangan itu. Dikirain berdoa, ya, itu dia repot. Karena konsepnya orang Indonesia, Arab pasti Islam. Nah, jadi waktu orang itu berbahasa Arab, wah dipikir ini lagi doa nih. Amin. Itu dia, Bang, ya. Jadi Alkitab menggunakan kata Allah karena memang bahasa Indonesia banyak menyerap, ya, bukan hanya bahasa Arab, bahasa Belanda dan lain hal sebagainya. Ya, bahasa baku Indonesia sendiri itu kan hampir tidak ada. Semua bahasa serapan, ya. Nah, seperti itu.
Yang ini loh maksud saya tadi, sebentar ya teman-teman. Wait. Ini contohnya. Ini bagus karena jangan orang Indonesia itu menduga Arab Islam, wah kalian ini ya pakai ini gitu kan, istilah-istilah kami. Lah, wong ini ibaratnya kayak anak baru di kelas tapi songong gitu loh. Ini anak baru tapi songong. Yang mereka bangga-banggakan datanya ada di KBBI itu bahwa Allah itu ya perlu diketahui bahwa betul, perlu diketahui terjemahan Alkitab itu lebih dahulu ada daripada Quran dan KBBI. Ya, itu teman-teman harus tahu. Di luar terjemahan Alkitab loh, dalam bahasa Indonesia daripada KBBI. Ya, seperti itu. Jadi jangan terlalu apa ya, kelihatan kalau kita nggak ngerti sejarah. Misalnya kayak kemarin yang nah, kamu tahu ini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon azab mustaqim ma zilna mustamirin fi shurut al-man'a 444. Wajibna hadi al-qur'an al-inayah wa fi ratat al-nas al-qamat al-hayawan yawm al-qiyamah hada bir inshallah fi kulli bid'ah. Ngapain Pak? Barakallahu fikum ma'akum akhum al-muhandis Anas insyaallah wa bizina tafasil. Oh, tapi yang sebelah ini sebenarnya berdoa ya. Makanya dia beritahu seperti itu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dia bilang amin. Padahal itu sebuah itu ya, penyampaian lisan ya. Maksud kita adalah teman-teman itu kan dia sedang menyampaikan ada sponsor ya, yang akan memberikan sumur air bersih bla bla bla. Lah bapaknya berdoa ngapain? Mengaminkan apa yang diamini gitu loh. Nah, kan jadi aneh gitu. Ya, nah jadi jangan Allah itu agama kami. Waduh, ya jangan begitu cara berpikirnya. Ya, begitu ya Bang teks saya. Jadi Alkitab sudah benar menggunakan kata Allah. Ya, seperti itu. Jadi di Hindu ada Allah nggak ada. Namanya siapa? Ya itu nanti namanya terserah dia. Di Buddha ada Allah nggak? Atau ada sesembahan nggak? Atau suatu keilahian yang mereka yakini? Ada. Gitu loh. Nah, jadi jangan merasa Allah itu punya kami, wes. Nah, aduh, repot itu. Ya. Nah, karena nggak belajar sejarah. Jadi bersama Hindu itu mereka pakai kata Allah atau tidak? Pengertian harusnya mereka pakai itu nggak masalah gitu loh. Walaupun mereka mengatakan misalnya Tuhan nih, orang-orang Kristen meyakini Tuhan nggak? Meyakini. Hindu meyakini Tuhan nggak? Meyakini. Di Islam juga meyakini. Buddha juga meyakini. Jadi sama-sama boleh pakai kata Tuhan. Itu bukan milik agama tertentu. Sebenarnya porsi yang sama mereka boleh pakai kata Allah. Itu nggak masalah. Karena kata Allahnya itu sendiri itu merujuk kepada sesembahan, ya, atau yang mereka anggap sebagai ilahi bagi mereka yang berkuasa atas mereka. Nah itu kalau masuk kepada termnya tuh atau terminologinya, ya. Nah seperti itu Bang Teksa. Oh ya. Oke. Ada juga pernyataan bahwa ini pernyataan ini yang saya setuju dari kakak Elia ini bahwa Yesus sama Isa itu beda. Kenapa saya menyatakan bahwa yang benar itu punya yang dijabarkan sama Kak Elia? Kenapa? Karena nama Yesus itu kan itu nama yang diberikan langsung oleh Allah kan. Tetapi mereka merubahkannya bahwa Isa. Nah, itu kan tidak benar. Seakan-akan kan beda Tuhan kalau begitu. Itu menurut saya. Yang benarnya berarti nggak benar yang digambarkan sama Kak Elia ini bahwa Yesus sama Isa itu beda. Emang beda bro, emang beda. Mau jungkir balik gimana pun tetap beda. Makanya saya tetap gini ya teman-teman ya. Kita itu jangan mau dicekoki sama pandangan teologi orang. Kita tetaplah berpaduan dengan sejarah. Kita harus berpadanan dengan sejarah. Sejarah berkata beda, maka harus beda. Tidak boleh dipersatukan. Sampai sekarang tak seorang pun yang bisa membantah data-data sejarah itu dengan haluan yang lain. Jadi kalau udah beda ngapain disama-samain? Yang suka maksa itu yang pengen ribut doang itu. Yang namanya main itu tuh yang pengen ribut doang itu. Ya. Iya betul. Saya pun baru sadar sekarang semenjak berapa bulan ini saya mengikuti pembahasan dari Elia itu ada Bang Yosef itu. Dan saya juga langsung mengerti apa yang dikatakan Elia ini bahwa Isa sama Yesus itu beda, ya. Bahwa Yesus itu diberikan oleh Yesus sendiri itu nama itu. Nah, kenapa mereka itu kasih nama Isa lagi? Nah, itu kan tidak benar. Itu kan seakan-akan mereka lagi Tuhan yang merubah nama itu, ya kan? Ya oke. Baik. Oke. Terima kasih ya. Bang Reza sudah mampir. Jangan lupa follow. Di lain kesempatan boleh bergabung kembali ya. Oke, terima kasih ya. Ya, jadi kita bersyukur ya teman-teman ya. Banyak anak Tuhan, para apologet muda, ya. Emang Pastor udah tua. Ya, teman-teman yang generasi muda itu luar biasa semuanya ya, teman-teman ya. Jadi banyak menjelaskan tentang hal-hal yang mungkin orang banyak tidak ketahui. Nggak usah abang. Kekayaan abang saya yakin nggak ada apa-apanya. Ya, mungkin belum punya apa-apa dibandingkan Dr. Richard Lee dengan Elia. Dia mengatakan tuh, ya, saya pikir Isa dan Yesus sama. Waduh. Untung bukan nama saya. Kalau saya sama saya bilang gundulmu itu sama. Jadi bayangkan teman-teman. Jadi tragisnya itu adalah begini. Ketika seseorang mengatakan it's okay, Isa dan Yesus sama kok, maka apa pusingnya dia untuk kemudian switch agamanya? Apa sulitnya bagi dia untuk kemudian dia convert?
atau kemudian dia mengganti agamanya. Wong sama kok. Bayangkan teman-teman, berbahaya kan? Ya, itu ukurannya Dr. Richard Lee loh. Ya, maka saya kira perjumpaan Elia dan Dr. Richard Lee itu harus menghasilkan terobosan ya, baik bagi Dr. Richard Lee sendiri maupun bagi teman-teman Kristen. Ya, nah bayangkan Dr. Richard Lee mengatakan, oh saya selama ini pikir Isa dan Yesus sama kok. Ya, bayangkan tuh teman-teman. Nah, itu Dr. Richard Lee itu bang, ya kekayaan kita belum apa-apa sama dia itu. Bayangkan kalau dia beriman kepada Yesus, Yesus yang sama dengan Isa, selamat nggak itu? Coba teman-teman sekalian. Ya, di satu sisi saya ketawa, di sisi yang lain tragis juga itu. Gimana? Betul ya. Untuk apa engkau memiliki seluruh dunia ini, tapi kau mengimani Yesus yang lain, nggak berguna. Yes. Baik teman-teman dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengar video ini? Masuk akal, dan tentu teman-teman memiliki cara pandang pemikiran yang berbeda-beda, dan tuliskan itu di kolom komentar. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengikuti berita ini, sebenarnya kalau orang yang mampu berpikir sehat, dia tidak akan menggebu-gebu menyudutkan Elia Miron. Dia tidak akan menggebu-gebu menyalahkan sebelum menalar dengan kritis bahwa apa yang disampaikan oleh Elia Miron itu sebenarnya tepat dan tidak melukai siapapun. Mengapa dikatakan demikian? Ya jelaslah, kalau misalnya teman-teman percaya kepada Quran, ya sudah percayailah itu tanpa mengutak-atik Alkitab, Injil. Bahkan kalau misalnya di dalam penafsiran Al-Quran itu harus mengambil dari kitab orang lain, itu keliru, kan begitu. Itu maksudnya dia. Nah teman-teman, Elia Miron sudah menyampaikan itu dengan baik di hadapan orang, walaupun dia masih berusia 19 tahun, namun ilmunya tidak dapat ditakar oleh seorang Dedi yang bergelar PhD, ya luar biasa. Tapi kata-kata ringan, kata-kata yang bagus dari Elia Miron justru direspon dengan sebuah respon yang nampaknya kekanak-kanakan, yang langsung berkata masuk kamar orang, dan itu menimbulkan respon dari netizen yang sudah kita dengarkan tadi. Bagaimana mereka dapat memberikan komentar, Elia Miron masih memberikan sebuah respon yang lembut, tapi ditanggapi oleh orang-orang tanda kutip mereka yang langsung tidak suka dengan komentar itu dengan cara yang begitu wow gitu ya. Teman-teman, yang namanya beragama, yakinilah keyakinanmu itu sendiri. Benar, saya setuju. Saya sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Om Deddy, bahkan juga orang-orang Muslim yang lainnya, bahwa lakum dinukum waliyadin. Betul, betul. Kalau kita mau serius, kalau memang lakum dinukum itu kalian lakukan, notabene tertulis dalam Quran, maka itu harus dipraktekkan terlebih dahulu untuk kalangan ustadz, untuk kalangan para ulama, untuk kalangan para mualaf yang selama ini terbuka, luas, beredar. Mereka suka membahas tentang kekristenan. Bahkan di podcastnya Om Deddy juga ada orang yang membahas tentang Kristen atau ketuhanan Yesus, yang notabene itu ustadz yang Anda pertontonkan. Jadi kalau Anda berkata lakum dinukum waliyadin, monggo kamu praktekkan terlebih dahulu, gak usah ngotak-ngatik, gak usah bahas keyakinan orang lain, bahkan mengambil secuil pun untuk mendukung pandangan Anda, itu harus ditinggalkan. Anda paham harus di situ. Jadi teman-teman dikasih oleh Tuhan, mari kita cerdaslah ya, cerdas, tak usah kepanasan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Elia Miron itu sudah menunjukkan kualitas yang bagus untuk menunjukkan Anda perlu beragama tanpa perlu mengutak-atik keyakinan orang lain. Gitu sederhananya, tapi banyak tidak ngerti tentang itu. Oke, marilah kita cerdas, bukan karena gelarmu banyak, tapi
karena kamu banyak membaca literatur yang baik, yang membawa kamu kepada satu argumen pendapat yang berbobot. Teman-teman, jangan lupa mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kiranya kasih Kristus menolong dan memberkati saudara dalam pemahaman dan pengertian akan kebenaran, karena kebenaran itu mengalahkan kegelapan, yaitu kebenaran di dalam Kristus Yesus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.